Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita ke dalam persekutuan doa malam ini secara online. Jika dari jemaat ada yang ingin didoakan bersama, dapat menghubungi Contoh Tea di nomor 0822 9462 9766. Kita akan mengambil sikap untuk saat teduh. Saya akan bacakan satu ayat, yaitu di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita akan mengangkat pujian yang pertama, Masih Ada Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali pada malam hari ini di acara persekutuan doa, dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada malam hari ini. Walaupun di masa pandemi Bapak, kami tidak bisa berkumpul bersama untuk bersekutu dalam doa, tetapi kami bisa mengadakannya, mengikutinya secara online di rumah kami masing-masing. Ini juga adalah suatu anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Biarlah sekali lagi firman-Mu yang berbicara kepada kami, mengajar kami, mendidik, bahkan menghajar kami. Bapak, biarlah firman-Mu pada malam hari ini, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga apa yang Kamu inginkan kami lakukan, kami mengerti dan kami bisa melaksanakannya di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa,
kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinanmu. Bila Roh Kudus-Mu memberikan kami konsentrasi untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan melanjuti kisah tentang Musa melawan Firaun. Saya beri judulnya Musa versus Firaun Part 3, bagian 3 yang kita ambil dari Keluaran pasal 7. Kalau Bapak Ibu mengikutinya dari minggu-minggu yang lalu, di mana kita tahu bahwa Allah mengutus Musa untuk melepaskan atau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi kita tahu bahwa pada saat itu tanah Mesir dikuasai, dipimpin oleh Raja Firaun. Dan di mana pada saat itu Raja Firaun memberikan satu tugas yang begitu berat, kerja paksa yang mungkin melebihi kemampuan bangsa Israel pada saat itu, sehingga bangsa Israel berseru kepada Tuhan minta pertolongan. Oleh sebab itu Allah di Gunung Horeb, Gunung Allah, dan juga yang disebut dengan Gunung Sinai, memanggil Musa, memilih Musa untuk diutus kembali ke Mesir untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita lanjut di Keluaran pasal 7. Mari kita mengikuti jalan ceritanya, kita selami, dan marilah kita bawa diri kita seakan-akan kita turut di dalam peristiwa tersebut. Oke, baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya dia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gunung.
Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Keluaran pasal 7 ini kita bisa melihat sebelumnya bahwa Musa sudah menegur Raja Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Tetapi ternyata Raja Firaun mengeraskan hatinya, tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu, tulah pertama terjadi, yaitu air menjadi darah. Dikatakan bahwa seluruh tanah Mesir penuh dengan darah, terutama air-air, dimanapun air itu berada di tanah Mesir, semuanya menjadi darah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kisah ini kita bisa belajar beberapa poin pada malam hari ini. Yang pertama, iblis juga bisa melakukan mukjizat. Oleh sebab itu hati-hati dengan nabi-nabi palsu atau hamba Tuhan palsu yang bermunculan di zaman akhir ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi dikatakan bahwa Raja Firaun pun menyuruh para ahli sihir dikatakan untuk membaca mantra tersebut dan melakukan mukjizat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini sungguh kita harus hati-hati. Terlebih-lebih di zaman akhir ini, begitu banyak nabi palsu yang bermunculan. Tentu dalam hari ini begitu banyak juga hamba Tuhan palsu, ya, dengan berijazah palsu dan lain sebagainya. Ada sempat saya mendengar satu kisah bahwa ternyata dia bukan penginjil, dia bukan pendeta, tetapi dia berlagak seperti penginjil dan pendeta di sebuah gereja. Lalu pada akhirnya membuat kacau gereja tersebut. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus hati-hati, terlebih terhadap mukjizat-mukjizat di sekeliling kita yang kita lihat selama ini, yang terjadi di dalam hidup kita. Kita harus jeli dan peka, apakah ini dari Tuhan atau ini dari iblis. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iblis juga bisa menjelma menjadi malaikat. Jadi harus hati-hati. Intinya adalah selama tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari selama ini, harus hati-hati. Jangan terjebak, jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang sepertinya luar biasa,
yang sepertinya ini adalah suatu mukjizat yang tidak pernah dilihat, belum tentu itu adalah daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita tahu itu adalah dari Tuhan atau itu berasal daripada iblis? Banyak baca firman Tuhan, sering baca firman Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan akan terus berbicara, Tuhan akan terus mengajar kita bagaimana melihat hal-hal yang sebelumnya belum tentu kita lihat dan kita anggap itu adalah mukjizat. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, yang kedua, sebagai pengikut Kristus, hendaknya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sendiri dengan taat dan patuh pada perintah Tuhan, seperti apa yang dilakukan Musa dan Harun. Kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang barusan kita baca tadi, kalimat yang sering muncul dalam Alkitab itu mendatangkan adalah kalimat yang sangat penting. Nah, kalau tadi kita perhatikan kalimat yang sering muncul di situ menuliskan bahwa Musa dan Harun melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Musa dan Harun melakukan apa yang sudah Tuhan beritahukan kepada mereka. Atau juga dikatakan Musa dan Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini juga terulang, ini juga melihat diri kita masing-masing sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan. Apakah kita sudah melakukan, menaati, patuh kepada perintah Tuhan selama ini? Atau kita tahu firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak melaksanakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak melaksanakan, ingat, Tuhan sedih. Tuhan sedih. Kenapa anak-anaknya, kenapa umat Tuhan yang begitu dikasihi Tuhan, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan? Mari kita renungkan kembali status kita sebagai orang percaya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita jangan disebut sebagai KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan sekali. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada kita semua, kalau kita mau mengikut Kristus, ikutilah sungguh-sungguh. Kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah sungguh-sungguh. Jika tidak, lebih bagus jangan. Kenapa? Karena jika kita menyandang status pengikut Kristus, menyandang status orang percaya, tetapi jika kita tidak melaksanakan firman Tuhan sungguh-sungguh, maka kita sudah mempermalukan Tuhan. Secara tidak langsung kita menyakitkan Tuhan. Jadi ini poin kedua. Jadi marilah kita belajar seperti Musa dan Harun, taat, patuh dan melaksanakan apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir dari pasal ini kita melihat kerasnya hati Firaun sebagai gambaran kerasnya hati manusia saat ini. Tuhan akan menghukum orang-orang yang mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Firaun yang mengeraskan hati, yang tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dikatakan Tuhan akan mengeraskan hatinya. Sebenarnya itu juga satu bentuk hukuman kepada orang-orang yang berkeras. Sebuah hukuman. Bukan karena satu kedaulatan Tuhan bisa melakukan atau Tuhan bisa membuat Firaun mengeraskan hatinya, tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bisa. Tetapi dari perikop ini Tuhan mengeraskan hati Firaun itu sebenarnya satu bentuk hukuman bagi orang-orang yang berkeras hati.
Sudah keras hatinya, ditambah hukuman dari Tuhan, semakin keras hatinya, maka hidup orang ini akan semakin susah. Kita lihat nanti tulah-tulah berikutnya. Pada saat Firaun terus mengeraskan hatinya, hukuman terus bertubi-tubi ditimpakan di dalam kehidupan Firaun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kerasnya hati Firaun sebagai gambaran kerasnya hati manusia. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apakah hati kita selama ini sudah keras, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan sesuka hati tanpa melihat aturan-aturan daripada firman Tuhan? Renungkan, apakah kita selama ini memiliki hati yang keras, yang selama ini terus memberontak kepada Tuhan, bahkan berani-beraninya marah kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan selalu mengajar kita, biarlah roh-roh, buah-buah roh yang daripada Tuhan itu ada di dalam diri kita. Karena kita adalah anak Tuhan, kita berasal daripada Tuhan, dan Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi tidak seharusnya hati kita adalah hati yang keras, tetapi seharusnya hati kita adalah hati yang penuh kasih, hati yang lemah lembut, bukan yang keras. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini singkat, kita mengambil 3 poin ini menjadi pelajaran kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus hati-hati setiap mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah itu berasal daripada Tuhan atau semata-mata dari iblis yang sebenarnya akan menjatuhkan kita, akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus, yaitu kita, apakah kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, atau selama ini kita lebih banyak melakukan apa yang dikehendaki oleh diri kita sendiri, apa yang dikehendaki oleh orang-orang di sekeliling. Sebaliknya kita tidak menghiraukan, menyingkirkan kehendak Tuhan. Itu adalah dosa, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah janganlah kita mengeraskan hati, janganlah kita egois, karena Tuhan tidak menyukai itu. Seperti halnya hati Firaun yang berkeras, tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu Tuhan ingin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan kemudian menghukum dia dengan tulah pertama, yaitu air menjadi darah. Jadi biarlah pada malam hari ini kita sungguh-sungguh merenungkan, khususnya di Keluaran pasal 7 ini. Pada saat kita datang ke hadapan Tuhan, kita katakan, saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang percaya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Atau setengah-setengah saja? Atau melihat keadaan dan sikap yang ada? Kiranya Tuhan mengampuni kita jika selama ini yang ada di dalam diri kita adalah hal-hal yang tidak benar, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita, menguatkan kita, terlebih-lebih bagaimana kita menghadapi hidup kita pada saat ini di masa pandemi Corona. Bagaimana kita terus bertahan, bersabar, dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami, mengajar kami, supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan, dan kami mau melaksanakan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara-saudari, kita mengangkat pujian yang kedua kita. Dia hanya sejauh doa.
bersama pada malam hari ini adalah mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita berdoa bersama. Yang pertama kita akan berdoa untuk doa bangsa, bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama, doakan untuk presiden dan wakilnya agar terus diberikan kesehatan dan kebijaksanaan dalam mengatur negara Indonesia. Yang kedua, kita akan doakan agar uji coba vaksin COVID dapat segera menemukan titik terang, agar vaksin dapat segera disebarluaskan. Yang ketiga, kita akan doakan agar Medan ini tidak berada dalam zona merah lagi, agar ibadah, sekolah, semua titik bidang kehidupan dapat berlangsung secara normal kembali. Kita bersatu di dalam doa. Mari ambil sikap berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saat ini, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk presiden dan wakil presiden dan juga menteri-menteri yang ada di Indonesia ini ya Bapak. Kiranya mereka boleh Engkau liputi dengan rasa takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas mereka, dengan tanggung jawab yang daripadamu yang telah Engkau berikan ya Bapak, mereka boleh melaksanakan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan saat ini untuk uji coba vaksin dan vaksin COVID agar dapat segera ditemukan, supaya vaksin ini boleh bermanfaat dan disebarluaskan dan dapat segera berakhir COVID ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Medan yang kiranya tidak berada di dalam zona merah lagi ya Tuhan, agar sekolah, tempat ibadah, dan juga semua titik kehidupan boleh berjalan kembali secara normal. Kami serahkan doa kami untuk bangsa dan negara ini hanya ke dalam tangan. Kami bersyukur ya Tuhan atas Tuhan yang sudah memelihara bangsa dan negara kami. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa juga bagi gereja kita. Yang pertama kita akan berdoa agar ibadah boleh terlaksana secara normal kembali. Yang kedua kita akan doakan tim rekaman ibadah online dari GMI Titus yang biasanya dilakukan oleh Lause Leni dan juga Lause Sabet agar diberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Kita berdoa yang ketiga untuk pengkhotbah minggu ini yaitu Boksu Wira. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk gereja kami, untuk ibadah di tempat ini agar kembali boleh normal ya Tuhan. Dan semua persiapan yang dilakukan yaitu oleh tim rekaman GMI Titus, Lause Leni dan Lause Sabet, kiranya diberikan kekuatan selalu ya Tuhan, dan juga kesehatan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk pengkhotbah minggu ini yaitu Boksu Wira, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesiapan hati di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan doa kami untuk gereja ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali berdoa untuk sekolah Metodis 11. Yang pertama kita akan berdoa untuk Lause Eli yang sebagai pimpinan daripada sekolah Metodis 11 agar diberikan kesehatan selalu. Kita juga berdoa untuk orang tua dan juga guru-guru pihak sekolah dapat bekerjasama dengan baik. Kita juga berdoa untuk proses pembukaan SMA Metodis 11 kiranya boleh terwujud. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah Metodis 11 di mana Ibu Eli sebagai pimpinan, Tuhan berikan kesehatan di dalam memimpin, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk kerjasama daripada orang tua dan juga sekolah agar boleh terjalin dengan baik dan harmonis. Dan orang tua kiranya boleh merasa bertanggung jawab untuk di dalam
proses belajar mengajar anak-anak mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, saat ini untuk proses pembukaan daripada sekolah SMA Metodis 11. Tuhan kiranya yang boleh menunjukkan keinginan, impian dari sekolah Metodis 11 ini Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami, terkhusus untuk Metodis 11 ini, hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga jangan lupa berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia di GMI Titus. Kita berdoa bagi AI Laikim dan Laiswan, dan juga AI Wang Chingyi dan Mama Rafael, Kiet dan Aceh Bunket dan istri, dan juga Aceh Ameng, Aweng, Hokcai, Mama Bu Eli, dan juga Mama Ciriti. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat yang sudah lansia. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami serahkan nama-nama yang kami sebut tadi ya Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu. Untuk umur mereka yang sudah lansia ini, mereka boleh diberikan sukacita penuh yang daripada-Mu. Tidak habis titik dari pelayanan mereka ya Bapa, mereka kami serahkan ke dalam tangan, yaitu AI Laikim dan Laiswan, AI Huang Chingyi dan Mama Rafael, Aceh Bun Kiet dan istrinya, Aceh Ameng, Aweng dan Hokcai, dan juga Mama Bu Eli, dan juga dari Mama Li Ciriti. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka di usia tua mereka ya Bapa, dan kehidupan pribadi mereka, lepas pribadi dan seluruh keluarga mereka, Tuhan kiranya yang berkati dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa khusus untuk jemaat GMI Titus. Yang pertama kita berdoa untuk yang sedang dalam masa kehamilan, yaitu saudari dari Jessica dan saudari Erwita. Kiranya Tuhan yang terus menjaga dan menyertai hingga proses kelahiran bayi mereka. Yang kedua, kita juga doakan bagi jemaat yang berumur dalam iman percaya, yang masih ragu dan yang tidak didukung keluarga untuk mengikuti Yesus, yang mengalami kekeringan rohani. Kiranya Tuhan yang membuka jalan bagi mereka dan menguatkan mereka. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk jemaat kami yang sedang dalam masa kehamilan, yaitu saudari Jessica, saudari Erwita. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kehamilan mereka, masa-masa di mana mereka mengalami kesulitan di dalam kehamilan. Tuhan yang sertai, dan juga Tuhan yang memberikan kekuatan melalui makanan, minuman yang mereka makan dan minum. Tuhan yang menjaga mereka sampai mereka boleh di dalam proses kelahiran bayi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang berumur di dalam iman percaya mereka. Tuhan, kiranya Tuhan yang menguatkan iman mereka. Yang masih ragu, Tuhan kirimkanlah roh penguat di dalam hati mereka, agar mereka boleh mempertahankan iman percaya kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami satu kekeringan rohani, di mana mereka mulai mundur dan menyerah untuk percaya kepadamu. Tuhan, bangkitkan semangat mereka ya Bapa, agar mereka boleh kembali kepadamu. Ikat mereka kembali dengan roh-Mu ya Tuhan. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk kaum muda-mudi di GMI Titus ini. Yang pertama kita doakan untuk Calvin yang dalam studinya agar boleh terus semangat belajar. Dan kita berdoa untuk muda-mudi yang sedang dalam masa kuliah, agar mereka juga lebih semangat lagi di dalam menyelesaikan kuliahnya. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk kehidupan spiritual remaja dan muda-mudi dari GMI Titus, agar mereka boleh terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga menyerahkan doa-doa khusus untuk muda-mudi di GMI Titus ini. Yang
Yang pertama kami berdoa untuk Calvin ya Tuhan, kiranya dia boleh terus semangat di dalam studinya. Kami juga berdoa untuk muda-mudi yang lainnya yang sedang dalam kuliah, Tuhan juga yang berikan semangat di dalam mereka menjalankan studi mereka hingga boleh selesai. Kami juga berdoa untuk kehidupan spiritual daripada remaja dan muda-mudi di GMI Titus ini, agar mereka boleh mempertahankan iman percaya dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Kami serahkan muda-mudi ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kehidupan mereka senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita berdoa untuk anggota daripada keluarga jemaat yang sedang sakit dan juga yang sedang masa pemulihan ya, yaitu dari saudari Jeris di dalam pemulihannya pasca melahirkan, dan yang kedua kita berdoa untuk Bapak Petrus, yaitu papa dari Elizabeth dalam proses cuci darah. Yang ketiga kita berdoa untuk Bapak Yao Choi di dalam iman percaya dan kesehatan. Yang keempat kita berdoa untuk Mama Calvin di dalam pemulihan pasca operasi. Dan yang kelima kita berdoa untuk Papa Kuwilis. Kita berdoa agar Papa Kuwilis ini boleh memiliki iman percaya dan juga kesehatan yang daripada Tuhan. Kita berdoa untuk Mama Selvia juga di dalam penyumbatan pembuluh darah, kiranya Tuhan yang menolong agar boleh segera pulih. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara dan juga anggota-anggota dari keluarga besar jemaat kami ya Tuhan di tempat ini. Kami serahkan saudari Jeris yang baru saja melahirkan, Tuhan, yang kiranya tolong dia di dalam masa pemulihan pasca dia melahirkan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus, Papa dari Elizabeth, kiranya Tuhan yang tolong dia dalam proses cuci darah yang harus dijalankan setiap minggu ya Bapak. Tuhan tolong dia agar dia kuat. Berikan dia kekuatan ya Bapak, agar dia boleh menjalani dengan kekuatan yang penuh daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Yao Choi, kiranya Bapak Yao Choi boleh memiliki iman percaya dan juga kesehatan yang daripada-Mu. Tak lupa kami juga berdoa untuk Mama Calvin yang di dalam pemulihan pasca operasi ya Tuhan. Tuhan yang berikan dia kesehatan untuk pulih kembali dan boleh menjalankan aktivitas kehidupan kembali seperti biasa. Kami juga berdoa untuk Papa Kuwilis. Kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang boleh membuat Papa Kuwilis ini percaya kepada-Mu dan juga memiliki iman, boleh percaya kepada-Mu. Kesehatan Engkau berikan kepada beliau ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Mama Selvia. Ya Tuhan, di dalam masa-masa kesehatannya yang sedang tidak baik ya Bapak, yaitu di dalam penyumbatan pembuluh darah. Ya Tuhan, Engkau tolong dia. Engkau tolong beliau untuk boleh kiranya mengalami satu keajaiban mukjizat yang daripada-Mu ya Bapak. Boleh merasakan kesembuhan yang Engkau berikan lewat jamahan tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua yang daripada saudara-saudara dan anggota jemaat yang sudah kami sebutkan namanya, hanya ke dalam kuasa doa yang kami hantarkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali berdoa untuk Papa dan Mama dari Lauseleni, kiranya Tuhan yang boleh membuat satu mukjizat iman percaya boleh timbul di dalam Papa dan Mama Lauseleni. Dan juga kita berdoa agar Papa dan Lauseleni selalu mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk saudari Juliati, adik ipar dari
Bu Eli yang di dalam masa proses kemoterapi. Tuhan kiranya yang menolong saudari Juliati, adik ipar dari Bu Eli ini. Kita juga berdoa untuk Ai Mehwa yang di Marendal, yang sedang di dalam masa terganggunya kesehatannya, yaitu pembengkakan di perut. Tuhan kiranya yang senantiasa menolong beliau. Kita juga berdoa untuk Papa CIT agar boleh memiliki iman dan juga Tuhan yang senantiasa menyertai kesehatannya. Kita berdoa untuk saudari Nini, kakak dari CIT, kiranya Tuhan yang berikan kesehatan dan iman percaya kepada Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan saudara-saudara kita ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Papa dan Mama dari Lauseleni, kiranya Tuhan yang menambahkan iman percaya dan menimbulkan iman percaya di hati Papa dan Mama dari Lauseleni. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk kesehatan mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara. Kami juga berdoa untuk saudari ipar dari Bu Eli, yaitu saudari Juliati, yang saat ini dalam proses kemoterapi. Tuhan yang berikan kekuatan di masa-masa dia harus mengalami sakit di dalam proses kemo. Tuhan, tolong berikan kekuatan kepada saudari Juliati agar boleh tetap merasakan sukacita yang daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk Ai Mehwa yang tinggal di Marendal, yang saat ini dia sedang mengalami pembengkakan di perut. Tuhan, kiranya Engkau yang jamah kesehatannya, agar dia boleh segera pulih, boleh segera merasakan kesehatan yang dimana Tuhan senantiasa pelihara. Kami juga berdoa untuk Papa CIT agar boleh memiliki iman kepadamu ya Bapa, dan kesehatan yang Engkau senantiasa berikan untuk CIT. Kami juga berdoa untuk saudari Nini, yaitu kakak dari CIT. Kami senantiasa berdoa untuk kesehatannya Tuhan, dan juga iman percayanya boleh juga timbul melalui jamahan Roh Kudus-Mu, percaya kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan kuasa doa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan akhiri doa malam pada hari ini, doa persekutuan malam hari ini, doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。